Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kalau kami boleh menikmati hari ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, firman-Mu akan terus menjadi penuntun bagi langkah kami, menjalani hidup karunia Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan kami merenungkannya. Mohon hikmat-Mu ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami dengan benar. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Matius, pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini, uji coba. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum dipasarkan kepada konsumen, mobil ternyata perlu melewati berbagai macam tes. Mulai dari tes di trek dengan berbagai macam model lintasan dan kecepatan, tes kebisingan, tes kestabilan, pengujian lampu, pengujian suhu mesin, dan masih banyak lagi uji coba yang harus dilakukan sampai pada akhirnya kualitas mobil itu layak untuk digunakan oleh konsumen. Saudara-saudara, Yesus pun dalam keberadaannya sebagai manusia seutuhnya melewati proses uji coba sebelum pada akhirnya ia terjun langsung dalam medan pelayanannya. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Allah menuntun Yesus sampai di padang gurun, dan di sana Yesus dicobai oleh iblis. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis dalam kebutuhan mendasar yang berbeda. Pertama, Yesus dicobai soal makanan, tetapi Yesus lebih memfokuskan diri pada Bapa sumber segala berkat, bukan pada bentuk berkatnya. Kedua, Yesus dicobai soal tahta, tetapi Yesus justru sangat tegas menggertak iblis. Ketiga, Yesus dicobai soal harta dan kedudukan, tetapi Yesus tetap punya komitmen bahwa atas apapun yang ada di dalam dunia ini,
hanya Allah saja yang harus disembah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selama hidup di dunia ini, kita ibarat berada pada sebuah padang gurun di mana kualitas iman kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian. Namun dari semua bentuk ujian itu, Yesus sudah memberikan kita teladan untuk menghadapi berbagai ujian hidup kita. Fokus kepada Bapa, sumber segala berkat. Memiliki komitmen dan senantiasa tegas terhadap diri sendiri untuk hanya tetap menyembah Allah, satu-satunya Tuhan. Percayalah, kita pasti bisa melewati setiap cobaan dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sumber kehidupan dan berkat kami. Kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah dalam kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Juga di dalam doa kami bersama. Mohon oleh kebenaran firman-Mu akan terus menjadi suluh bagi langkah kami. Dan kiranya Engkau Tuhan akan terus menopang kami menjalani hari ini, hari karunia Tuhan. Berkati setiap aktivitas yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang ditekuni, biarlah di dalam semuanya itu, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, juga senantiasa akan membawa sukacita berkat dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Berkati dalam setiap tanggung jawab dan peran, baik di dalam keluarga ataupun juga di mana Tuhan tempatkan. Demikian juga ya Tuhan, diberkatilah anak-anak kami dalam perjuangan mereka. Diberkati juga jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam upaya perawatan, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dalam proses pemulihan di rumah. Biarlah ya Tuhan, mereka akan tetap sabar dan tekun menjalani kehidupan ini dan selalu percaya Tuhan akan menolong melewati segala hal. Demikian juga Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami dalam menikmati kasih Tuhan melalui pertambahan usia, teruslah berkati dan topang untuk juga menjalani hari karunia Tuhan, kehidupan yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab, dan sempurnakan sukacita jemaat Tuhan di dalam segala hal. Apapun yang dijumpai, keyakinan kami, Tuhan menolong kami semua. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, kuatkan mereka, jaga lindungi mereka, biar mereka terus berserah diri hanya kepada Tuhan, dan selalu menikmati masa tua dengan bahagia gembira bersama anak-anak dan cucu, baik yang berkumpul bersama maupun yang jauh terpisah. Topang dan hiburkan jemaat Tuhan yang berduka cita, biar di dalam perkara duka cita, mereka juga tetap mampu menyaksikan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Bapa di surga, kami mohon Engkau berkati kami semua di sepanjang hidup kami, bersama kehidupan di tengah bangsa dan negara, bahkan juga di tengah-tengah jemaat. Demikian juga bagi segenap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada saat ini yang jauh terpisah, Tuhan akan selalu melindungi. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sejenak bersama dalam renungan harian dan doa bersama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.